Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Sylvia Fatmawati, biasa dipanggil Rizka. Saya dengan NIM A51020020029. Saya dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, jurusannya jurusan PGSD. Saya dari kelas penelitian 4M. Pembuatan video ini bertujuan untuk pemenuhan tugas penelitian pendidikan yang akan menjelaskan tentang 4 model pengembangan pembelajaran. Nah, dari keempat model tersebut yaitu yang pertama model PLUM, yang kedua model Assure, yang ketiga model DBR atau Design Based Research, yang keempat ada model 4D. Yang pertama yaitu model PLUM. Pengertiannya adalah model pengembangan yang sangat intens dengan subjek penelitian, diawali dengan pemahaman objek penelitian sampai pada mengetahui keterandalan produk. Semuanya tergantung kepada subjek penelitian. Model pengembangan PLUM banyak digunakan untuk pengembangan produk-produk pendidikan seperti bahan ajar, media, ataupun pendekatan pembelajaran. Langkah-langkahnya pada model penelitian PLUM yaitu pengembangan terdiri dari 3 langkah, yaitu tahap penelitian, tahap penelitian pendahuluan atau preliminary research, terus ada tahap prototype atau prototyping phase, terus yang ketiga ada tahap penilaian atau assessment phase. Nah, yang pertama itu tahap penelitian pendahuluan atau preliminary research adalah tahap peneliti melakukan analisis menyeluruh terhadap kebutuhan subjek penelitian seperti karakteristik materi, terus ada karakteristik guru dan siswa, serta sarana prasarana pembelajaran dan lain-lain. Yang kedua ada tahap prototype, adalah tahap peneliti untuk melakukan perancangan produk yang diinginkan dengan melakukan uji validitas oleh ahli materi atau expert appraisal, praktisi melakukan revisi produk sesuai dengan validator. Yaitu tahap penilaian atau assessment phase, adalah tahap uji coba produk melalui penggunaan produk pada subjek penelitian atau uji efektivitas praktikalitas produk yang akan dihasilkan. Yang kedua ada model Assure. Pengertiannya, model ini merupakan model pembelajaran yang dirancang untuk difokuskan agar terciptanya pembelajaran yang efektif dan efisien, khususnya pada kegiatan pembelajaran yang menggunakan media dan juga teknologi. Langkah-langkah pelaksanaan yang menjadi komponen utama dalam model pembelajaran Assure adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu analis learner karakteristik atau analisis karakteristik siswa. Terus yang kedua ada stage performance objective atau menetapkan kompetensi. Terus yang ketiga select method, media and materials atau memilih metode, media dan juga bahan ajar. Terus selanjutnya ada utilize materials, pemanfaatan bahan ajar dan media pembelajaran. Selanjutnya ada requires learner participation atau melibatkan siswa dalam prosesi pembelajaran. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu evaluate and revise atau evaluasi dan revisi. Nah, untuk penjelasan dari keenam tahapan itu yaitu yang pertama tadi ada analis learner karakteristik atau analisis karakteristik siswa. Itu menganalisis siswa, tujuannya agar guru dapat mengenali karakteristik siswa yang akan melakukan proses pembelajaran. Nah, yang kedua tadi ada stage performance objective atau menetapkan kompetensi. Dalam langkah ini, guru menentukan tujuan sesuai dengan silabus atau kurikulum. Tujuan ini merupakan penjabaran dari kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang akan dimiliki oleh siswa setelah menempuh proses pembelajaran.
Yang ketiga ada select methods, media, and materials atau memilih metode, media, dan juga bahan ajar. Dalam langkah ini, guru harus pintar untuk memilih metode, media, bahan ajar yang itu sesuai untuk siswa, yang nantinya dapat dilihat dari karakteristik siswa itu sendiri. Oke, selanjutnya ada utilize materials atau pemanfaatan bahan ajar dan media pembelajaran. Ketika guru sudah dapat memilih bahan ajar dan media yang sesuai, guru itu harus memanfaatkan dengan baik dengan menggunakan metode yang sudah dipilih. Selain ketiga komponen tersebut, guru juga harus mempersiapkan kelas dan sarana pendukungnya. Terus selanjutnya ada requires learner participation atau melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Dalam langkah ini, yang harus diperhatikan oleh seorang guru itu adalah upaya atau strategi seperti apa yang akan dilakukan untuk menarik dan memelihara minat siswa agar tetap mampu memusatkan perhatian terhadap penyampaian materi atau substansi pembelajaran yang akan disampaikan. Terus selanjutnya atau yang terakhir itu ada evaluate and revise atau evaluasi dan revisi. Pada tahap ini, evaluasi dalam model ini itu dilakukan untuk menilai efektivitas pembelajaran dan juga hasil dari belajar siswa. Yaitu ada model DBR atau Design Based Research. Itu adalah serangkaian pendekatan dengan maksud menghasilkan teori-teori baru dan praktik yang menjelaskan berpotensi berdampak pada proses belajar mengajar secara natural. Untuk langkah-langkahnya, yaitu yang pertama ada identifikasi dan analisis masalah praktis. Pada tahap ini, peneliti sebelum turun ke lapangan harus mengidentifikasi dan menganalisis masalah apa yang nantinya akan diteliti. Nah, yang kedua yaitu ada perancangan solusi atau peta konsep. Nah, pada tahap ini yaitu solusi nantinya yang akan dirancang berdasarkan pada latar belakang masalah yang terjadi. Terus yang ketiga ada siklus berulang dalam pengujian dan penyempurnaan rancangan. Pada tahap ini menghasilkan suatu rancangan akhir yang terbaik. Untuk yang terakhir itu ada refleksi untuk menghasilkan prinsip desain dan implementasi. Refleksi ini dilakukan dengan melakukan diskusi dengan para pakar bidang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Yang keempat yaitu ada model 4D. Pada model 4D ini merupakan salah satu metode penelitian dan pengembangan. Model ini digunakan untuk mengembangkan pembelajaran perangkat. Tahapannya pada model 4D ini yang pertama ada define, yang kedua ada design, yang ketiga ada tahap pengembangan, dan yang terakhir yaitu yang keempat itu ada penilaian ahli, terus yang terakhir itu ada uji coba pengembangan. Yang pertama define atau pendefinisian itu tahap analisis kebutuhan. Pada tahap ini meliputi analisa awal, terus analisa peserta didik, analisa tugas, analisa konsep, dan juga perumusan tujuan pembelajaran. Yang kedua ada tahap desain atau perancangan. Ada 4 langkah pada tahap ini yaitu penyusunan standar tes, terus yang kedua pemilihan media, yang ketiga pemilihan format, yang keempat ada rancangan awal. Terus yang ketiga ada tahap pengembangan, yaitu tahap untuk menghasilkan suatu produk pengembangan. Pada tahap ini ada 2, yaitu penilaian ahli dan juga uji coba pengembangan. Nah, yang terakhir ada tahap penyebarluasan. Tahap ini dilakukan untuk mempromosikan produk yang akan digunakan. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi keempat model pengembangan pembelajaran yang telah saya sampaikan.
sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian ataupun ada kesalahan kata pengucapan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.